semuanya, jadi di sini aku bakal membedah substansi bisnis dari startup yang aku kembangin, yaitu Pandu atau Panen Kedua. Jadi, Pandu itu lahir dari sebuah anomali di sektor agribisnis, adanya standarisasi visual yang terlalu ketat di supermarket modern. Akibatnya, banyak hasil panen segar petani lokal yang terbuang sia-sia hanya karena bentuknya tidak sempurna secara estetika yang memicu kerugian ekonomi bagi petani dan peningkatan fungsional food waste. Sebagai solusinya, Pandu hadir sebagai platform digital komersialisasi imperfect produce. Sekarang kita masuk ke substansi pertama, yaitu analisis pasar. Dalam memetakan pasar, Pandu menggunakan pendekatan segmentasi yang spesifik pada kelompok masyarakat urban yang price sensitif namun tetap tech savvy. Kami membagi target pasar menjadi 4 klaster utama. Porsi terbesar yaitu 35% ditargetkan pada mahasiswa dan anak kos yang membutuhkan bahan pangan sehat dengan anggaran terbatas. Segmen kedua sebesar 30% adalah keluarga muda modern yang peduli pada efisiensi belanja rumah tangga. Segmen ketiga 20% adalah pekerja kantoran dan sisa 15% menyasar pada pelaku UMKM kuliner skala mikro yang membutuhkan bahan baku murah tanpa mengorbankan kualitas rasa. Melalui analisis ini, Pandu memiliki potensi pasar atau total addressable market yang cukup besar di wilayah perkotaan. Substansi berikutnya adalah strategi persaingan. Jika melihat kompetitor di pasar saat ini, terdapat 4 kuadran utama. Yang pertama ada marketplace grocery, yang kedua ada supermarket online, yang ketiga ada pasar tradisional, dan aplikasi pengiriman sejenis. Lalu, di mana posisi Pandu? Diferensiasi dan keunggulan kompetitif Pandu terletak pada 2 pilar. Yang pertama, sustainability naratif. Pandu tidak sekedar menjual komoditas, melainkan menjual nilai kampanye penyelamatan lingkungan dari bahaya food waste. Yang kedua, sistem langganan atau subscription box yang terintegrasi yang memberikan kepastian pasokan bagi konsumen dan stabilitas pendapatan bagi para petani mitra. Lalu bagaimana cara Pandu menjangkau pasar tersebut? Kami menerapkan strategi promosi berbasis omnichannel digital. Fokus utama kami bukan promosi hard selling, melainkan menggunakan teknik konten marketing edukatif melalui TikTok dan Instagram Short mengenai isu dampaknya food waste bagi bumi dan tips kalau food waste, kami juga bekerja sama dengan eco-influencer dan komunitas peduli lingkungan untuk membangun validasi sosial atau social proof. Selain itu, kami meluncurkan program referral berbasis voucher untuk mempercepat akuisisi pengguna baru secara organik. Strategi pemasaran ini disinkronasikan dengan alur operasional yang efisien. Yang pertama, petani melakukan registrasi komunitas, lalu yang kedua, tim Pandu melakukan quality control ketat, yang ketiga, produk tampil di aplikasi, lalu yang keempat, konsumen memesan, selanjutnya tim gudang melakukan packing higienis, setelah itu kurir melakukan pengiriman dengan sistem same day delivery untuk menjaga kesegaran produk. Terakhir, dari aspek keberlanjutan bisnis atau model finansial. Pandu memiliki arus pendapatan atau revenue streams yang terdiversifikasi. Pendapatan kami tidak hanya berasal dari margin penjualan langsung produk, melainkan dari komisi transaksi mitra petani, biaya pengiriman, serta arus kas berkala dari sistem langganan konsumen. Seluruh pendapatan ini dialokasikan secara terukur untuk membiayai pengembangan teknologi aplikasi, operasional gudang logistik, dan aktivitas pemasaran. Kesimpulannya, Pandu adalah model bisnis sirkular yang teruji, responsif terhadap isu lingkungan, dan memiliki segmentasi pasar yang solid. Sekian penjelasan substansi bisnis Pandu dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa.